Bujang. Arigato yang udah mengklik video ini. Dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo Friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime tentang school ya. Bosen isekai mulu soalnya. Tapi schoolnya ini bukan school biasa, yaitu adalah anime berjudul Rosario to Vampire yang dirilis pada tahun 2008. Dan anime ini banyak juga fanservice-nya. Jadi untuk mengamankan video dari si kuning, jadi ikut sensor ya guys ya. Semoga aja nggak kena sih. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah wena bedah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Aone Sukune yang ingin memasuki jenjang pendidikan baru, yaitu SMA. Sebelum itu, Sukune sebenarnya nggak lulus sekolah dan harus ngulang lagi. Tapi karena bapaknya yang nggak sengaja menemukan dokumen kayak beasiswa gitu dari seorang pendeta, jadinya diambil dong sama bapaknya. Nah, itu membuat Sukune dapat bersekolah di SMA lewat jalur orang dalam. Pas sampai, Sukune merasa kok suasananya jadi horor gitu, yang tadinya biasa aja kan. Terus sopir bisnya juga ngewanti-wanti, disuruh siapin mental segala macem. Ya Sukune pun nggak tahu maksudnya apa. Dan di situ juga sayangnya nggak ada sinyal. Saat perjalanan menuju sekolah, Sukune yang lagi panik ditabrak oleh seorang ciwikawai bernama Akashia Moka. Karena imannya nggak kuat, membuat Sukune pun menjadi mimisan. Namun pas Moka ingin ngebersihin tuh mimisan, Moka ini ngaku kalau dia adalah vampir. Jadi kalau ada darah nggak bisa nahan. Akhirnya ya diisep dah tuh. Walaupun gak kenapa-napa Sukunenya. Scan berpindah ke sekolah yang bernama Akademi Yokai, dimana Sukune baru sadar ternyata sekolah tersebut adalah sekolah khusus makhluk gaib atau mitologi. Makanya Sukune merasa awalnya kayak sekolah normal pada umumnya. Ya dikarenakan ada peraturan di sekolah tersebut, yaitu ngelarang siswanya untuk berubah seenaknya, apalagi ngunjukin wujud aslinya gitu. Ditambah senseinya bilang kalau bener ketemu manusia di dalam sekolah bakal dimeningsoin di tempat. Lalu setelahnya pas jam istirahat, Sukune pun langsung memilih pergi dari sekolah karena nggak cocok. Wong manusia sendiri kok. Tapi Moka di situ mencoba menghentikan Sukune yang bakal pergi ke dunia aslinya dengan ngasih tahu kalau dia nggak suka sama manusia. Soalnya Moka ini kan pernah pas SMP-nya sekolah di dunia manusia, namun malah diasingkan. Sesudah mendengar, Sukune pun memberitahu identitas aslinya sebagai manusia. Moka pun kaget dong. Terus pas udah ngasih tahu, Sukune pun langsung cabut. Di saat Moka mencoba menyusul, dia malah dihadang oleh bocah bader bernama Saizo yang langsung menantang Moka buat adu mekanik dengan dia berubah menjadi orc. Pas Moka diajar itu, Sukune datang dengan polosnya meminta Saizo buat berhenti. Ya alhasil kena tampol pastinya. Di sini ada drama antara Sukune sama Moka, dimana sampai akhirnya Sukune nggak sengaja tuh ngelepas Rosario atau segel vampirnya, sehingga Moka pun berubah menjadi vampir. Berubahnya sih nggak beda jauh ya, cuma rada kayak lebih seksoi ama onesan gitu. Ay. Kemudian Seizo terkejut, ternyata Moka itu adalah makhluk gaib paling kuat, bisa dibilang juga tier S. Jadinya yang awalnya kayak preman klasik, sekali basic attack aja, Seizo di situ langsung KO. Setelah Moka kembali seperti semula, Sukune kemudian melihat jadwal bisnya. Dikira mah sehari sekali kayak biasa. Namun ya udahlah, sebulan sekali pak. Mau gak mau ya Sukune harus netep buat bisa beneran pulang. Lanjut. Besoknya sebelum sampai sekolah, Sukune melihat ada seorang ciwi yang lumayan cakep, plus bobanya tidak manuk akal. Nah, doi ternyata minta dianterin ke UKS. Tapi romannya tuh ciwi lendotan mulu sama Sukune, kayak ada niat. Untung masih kuat iman.
Di sekolah kelihatan tuh Ciwi emang bener punya niat, soalnya dia menghipnotis Sukune agar ngikutin perintah. Oh iya, Ciwinya bernama Kurono Kurumu. Doi ini adalah makhluk gaib Sukubus. Tahu dong, pastinya. Masa nggak tahu? Wong ini karakter makhluk paling terkenal di anime H. Singkatnya terjadi battle gengsi antara Kurumu dan Moka karena si Kurumu ini pengen membuat semua para cowok di sekolah itu pada tunduk gitu sama dia. Namun kan Sukune ini dekat sama Moka, jadinya disikat sama si Kurumu. Lalu di sesi debat itu Sukune pun datang buat ngomong sama Moka. Tapi Kurumu ini malah menghipnotis lagi, sehingga Sukune pun ngomong yang enggak-enggak. Sehingga Moka setelah mendengarnya ya pastinya kecewa dong. Tapi pas di UKS sebelum terjadi hal berbahaya, Moka kembali datang untuk nyelamatin Sukune agar enggak diperbudak oleh Kurumu. Namun abis itu mereka berdua malah terlibat battle sama Sukubus. Awalnya Sukune nggak bisa tuh narik Rosarionya. Cuma setelah drama-drama lagi, nggak sengaja malah kelepas, membuat Moka berubah menjadi vampir Onesan. Dan Kurumu one combo aja KO. Sebelum di finishing oleh vampir Onesan, Sukune mencegah hal itu. Lagian dah dimaafin si Kurumu. Ya mending menurutnya akur-akur aja lah, ribut mulu ya kan. Nah sesudah kejadian kemarin, malah si Kurumu ini demen sama Sukune. Jadi ada saingan baru untuk Moka-san. Lanjut, beberapa hari kemudian pas Moka lagi nawarin Sukune buat diajak belajar bareng, mereka malah melihat ada seorang Ciwi lagi digangguin oleh ketua kelasnya sendiri. Karena gedek, tuh Ciwi selalu ranking 1 mulu. Udah gitu, sombong lagi bocahnya. Untungnya ada Moka yang bisa menghentikan mereka. Lalu Ciwinya ini bernama Sendo Yukari, seorang penyihir, ditambah dia ini kelas 2 atau kelas 11 lah. Sebenarnya Yukari ini umurnya tuh lebih muda 4 tahun dari mereka. Cuma karena kepinteran ya, jadi lompat-lompat kelas terus. Dan Yukari juga ngefans sama Moka. Malah sampai-sampai Sukune ini yang lebih dekat aja nggak diperbolehin. Kemudian ada momen di UKS, pas Sukune lagi minta diobatin sama Kurumi, si Yukari ini iseng menggunakan bonekanya untuk menyantet Sukune. Jadinya ada adegan wow, dimana Sukune malah menang banyak, terus keciduk sama Moka. Cuma habis itu Yukari ketahuan. Sukune pun ngomel-ngomel dong. Tapi Moka di situ meminta buat santuy aja, nggak usah terlalu ngegas. Wong pemikirannya masih bocil kok. Soalnya Yukari ini no lab gitu, nggak ada temennya. Awalnya sih it's okay lah. Namun Yukari ini malah ngelunjak, dan itu makin membuat Sukune makin kesel. Baru juga kabur, nggak jauh dari situ Yukari malah ketangkep oleh ketua kelas sama gengnya, yang ternyata mereka adalah makhluk gaib Lizardman. Sebelum Yukari dimakan sama mereka, datang Moka, Sukune, sama Kurumu buat ngebantu. Tapi biasa ada sedikit drama-drama nih, sehingga akhirnya gak sengaja kembali Sukune melepas Rosario milik Moka. Jadi vampir Onesan comeback lagi buat menghajar itu para Lizardman, yang pastinya one combo doang. Easy bet. Sesudah kejadian tersebut, Yukari udah mulai mendingan lah pikirannya. Cuma buset, ikut-ikutan demen ke Sukune. Kita time skip sebulan kemudian, dimana Sukune yang lagi pengen buang sampah malah didatangi oleh 3 orang ketua dari fans klubnya, Moka, Kurumu, dan Yukari. Mereka nggak terima kalau idolnya itu lagi deket sama Sukune, jadi pengen ngasih pelajaran lah berupa bullying. Tapi datang Moka and friend buat nolongin. Setelahnya Sukune merasa dia terlalu jadi beban, soalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena menurutnya harusnya cowok gitu yang ngelindungin, tapi ini malah sebaliknya. Terus akhirnya Sukune memutuskan untuk pergi dari Akademi Yokai. Lalu Yukari yang melihat Sukune pergi langsung mengabarkannya ke Moka. Pas Sukune lagi nunggu di situ, datang tuh trio fans Lope-Lope buat mengalahkan Sukune dengan berubah jadi setan Jepang gitulah. Cuma kembali lagi datang tepat waktu Moka, Kurumu, dan Yukari buat ngebantu. Ya karena ada drama antara Sukune and Ciwi-Ciwi membuat trio Lope-Lope makin panas pastinya. Terus langsung gatai suru atau bergabung. Namun sans, di sini Moka kembali berubah menjadi vampir Onesan untuk mengalahkan mereka. Abis itu Sukune ngasih tahu kalau dia sebenarnya nggak pulang,
Cuma pengen nitip surat aja ke sopir bis buat ngasih kabar ke ortu. Lanjut, keesokannya di kelas, para murid disuruh Nekonomi Sensei untuk mencari eskul agar terbiasa dengan kegiatan manusia. Kemudian Sukune bersama Moka mencoba mencari eskul yang cocok, tapi kocak semua gitu. Namun ada satu eskul menurut Sukune normal, yaitu eskul renang. Dan di situ dia kebelet gabung bukan karena ciwinya cakep-cakep, melainkan pengen caper aja biar dipuji sama Moka. Awalnya sih Moka ikut, tapi dia memilih pergi soalnya nggak kuat ngelihat doi dengan yang lain. Ditambah air itu adalah kelemahan dari vampir. Namun setelah Moka pergi, kelihatan dah tuh rencana Tamo Senpai yang sebenarnya. Kalau para anggota eskulnya itu sengaja memancing para cowok untuk diambil darahnya. By the way, anggota eskul renang ini adalah Putri Duyung. Serem-serem pak, asli. Lalu Moka yang melihat Sukune pengen disedot langsung nyebur aja, nggak pakai mikir. Dan dia pun pastinya tenggelam. Dengan dibantu oleh Kurumu, Sukune dapat melepas Rosario Moka buat berubah menjadi vampir Onesan. Sesudah berubah, agak lama ya di sini battlenya, dikarenakan wilayahnya air, jadi rada gimana gitu. Apalagi dikepung kan. Namun karena bantuan dari Kurumu dan Yukari, membuat Tamo Senpai langsung KO sekali tendangan maut. Setelah peristiwa itu, Sukune meminta maaf kepada Moka. Plus gak jadi dah masuk eskul renang, kapok. Cuma tiba-tiba Nekonomi Sensei mengajak Sukune dan Moka masuk eskul koran. Soalnya dia adalah pembimbingnya. Terus Kurumu berserta Yukari ikut-ikutan aja masuk. Besoknya dimulailah kegiatan eskul koran. Tapi mereka di sini bingung karena mereka doang tuh anggota eskulnya. Namun Nekonomi Sensei memperkenalkan senior eskul koran bernama Morioka Gine, siswa kelas 2 dan satu-satunya siswa tersisa sebelum Sukune sama yang lain datang. Terus Gin Senpai ngasih tahu dah tentang eskul koran tuh seperti apa, tugasnya ngapain, ya pastinya kalian tahu lah. Lalu sesudahnya Kurumu ngasih saran untuk menulis berita tentang adanya stalker ecchi yang udah meresahkan. Mereka semua pun setuju dan memulai penyelidikan dengan pertama-tama nempelin kertas pengumuman. Cuma pas nempel itu, Sukune menciduk Gin Senpai yang lagi melihat CD Moka sama Kurumu. Tapi gara-gara polos membuat Sukune terkena fitnah dari Gin Senpai. Terus akhirnya tertabok double kill ya guys ya. Kemudian hari berikutnya Sukune pun gak diajak ngobrol lagi oleh Moka and Kurumu. Melihat Sukune galau, Gin Senpai pun mengajaknya buat minta maaf ke Moka dengan menyuruh Sukune ngomongnya dari sebuah ruangan. Cuma ternyata ruangan tersebut isinya adalah tempat ganti baju ciwi-ciwi. Terus Gin Senpai pun memotret Sukune biar dikira stalker itu. Kenapa Gin Senpai sampai begitu? Soalnya dia cemburu juga Sukune dekat dengan Moka. Moka kan gak suka tuh sama orang ecchi. Jadi pakai cara inilah biar ampuh memisahkan mereka berdua. Alhasil Sukune diamuk oleh emak-emak karena keciduk ngintip. Malamnya di saat Moka lagi sendiri, Gin Senpai memanfaatkan kesempatan emas buat deketin Moka sambil ngasih foto Sukune lagi ngintip. Namun datang Kurumu bersama Yukari yang udah ngumpulin bukti kuat untuk menginterogasi Gin Senpai. Sampai tuh orang gak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi udah jelas ya, pelaku stalker sesungguhnya adalah Gin Senpai sendiri. Nah karena udah ketahuan, Gin Senpai pun berubah menjadi werewolf, terus menyerang Moka. Tapi kemudian datang Sukune untuk melepaskan Rosario-nya. Sesudahnya terjadilah adegan battle kayak FTV GGS. Soalnya werewolf ini seimbang lah kekuatannya dengan vampir. Walaupun begitu, vampir Onesan memanfaatkan momen bulan purnama yang ketutupan awan, membuat Gin Senpai lemah pastinya. Terus langsung dijotos aja terkombo-wombo oleh vampir Onesan. EZ banget gitu, langsung KO.